Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz fi kitabih Kutufil Falihin. Ikhtisar min kitab Riyadhus Salihin. Nafanallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi ulumi sayyidus salihin fid darin amin. Babu mulatafatil yatim wal banat wa sayyidil du'afah wal masakin wal munkassirin wal ihsan ilaihim wa syafaqati alaihim wa tawadhu' ma'ahum wa khafdil janahi lahum. Dalam pembahasan kali ini dijelaskan oleh beliau dalam permasalahan rasa kasih sayang kepada anak yatim. Punya simpati dan empati kepada mereka, dan juga punya rasa kasih sayang lebih kepada anak perempuannya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada seseorang anugerah. Ada anak laki, ada anak perempuan. Namun apabila orang tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, maka hendaknya lebih sayang lagi kepada anak perempuan tersebut daripada anak yang lainnya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW pun menganjurkan hal tersebut untuk kasih sayang kepada mereka, dan juga orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang terenyuh hatinya, untuk kita berbuat baik kepada mereka, sayang kepada mereka, tawadhu kepada mereka, tidak menyombongkan kepada mereka. Ini bab khusus untuk itu. Apa itu yang disebut yatim? Al yatim huwa shaghirun la abalah. Anak yatim adalah anak kecil yang tidak ada ayahnya. Ada namanya anak yatim. Sampai kapan orang tersebut disebut oleh anak yatim dengan anak yatim? Sebutan anak yatim ini sampai dia balik. Ketika dia sudah balik, maka sudah tidak dikatakan anak yatim seperti anak yatim yang wajib untuk disayangi dan dikasihi daripada yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah balik, maka beda hukumnya. Yang dimaksud al-yatim di sini huwa shaghirun la abalahu, anak kecil yang tidak mempunyai ayah, itu namanya anak yatim. Ya, begitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW, "Wakhfid janahaka lil mu'minin." Wakhfid janahaka lil mu'minin. Tundukkan sayapmu, yang dimaksud di sini, jangan engkau menyombongkan diri kepada orang-orang mukmin yang lain. Gitu. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah." Dalam pertemuan yang lalu dibahas bahwasanya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyabarkan dirinya berkumpul dan duduk bersama orang-orang yang miskin, orang-orang selalu beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah di masjidnya Rasulullah SAW. Ada perintah khusus kepada Rasulullah untuk duduk bersama mereka. Begitu. Fa'amal yatima fala taghar wa masaila fala tanhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Duha, "Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna." Kemudian Rasulullah SAW diperintahkan fa'amal yatima fala taghar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Di dalam surat Duha, Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 anugerah kepada Rasulullah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk melakukan 3 hal juga. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Bukankah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu wahai Rasulullah dalam keadaan yatim? Maka Allah Subhanahu wa taala fa'awa, sehingga fa'amal yatima fala taghar. Kalau Rasulullah SAW di masa kecilnya dalam keadaan yatim. Alam yajidka yatiman fa'awa. Rasulullah SAW yatim ketika umur di dalam kandungan ibundanya, orang tuanya meninggal dunia, ayahnya Sayyidina Abdullah. Kemudian ketika ibundanya beliau pada umur 6 tahun, Rasulullah SAW umur 6 tahun, ibundanya meninggal dunia.
Sehingga Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Jadi makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada Rasulullah, alam yajidka yatiman, bukankah Tuhanmu menemukanmu wahai Rasulullah dalam keadaan yatim? Fa'awa, Allah telah memberikan tempat perlindungan buat Rasulullah SAW. Ya. Wajadaka dhalan fahada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan Rasulullah dalam keadaan tersesat pada masa kecilnya, pernah hilang, kemudian diberikan petunjuk, bisa kembali lagi ke rumahnya. Wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menemukanmu dalam keadaan miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada Rasulullah SAW. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, fa'amal yatima fala taghar. Maka kepada anak yatim jangan engkau menghardik, jangan engkau kasar, jangan engkau punya sifat sombong kepada anak yatim tersebut. Ya, maka kita diperintahkan untuk bersifat kasih sayang, lemah lembut kepada anak yatim tersebut. Anak yatim itu, ya, itu bukan pilihan. Ya. Kalau seandainya dia bisa memilih apakah menjadi yatim ataukah tidak, dia akan memilih, jangan jadikan saya anak yatim. Tapi yatim itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyamakan anak ini sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, sehingga apabila seseorang terlahir dalam keadaan yatim, Allah Subhanahu wa taala samakan sifat keyatiman tersebut kepada pemimpin anak yatim, yaitu Rasulullah SAW. Makanya ketika seseorang melihat ada anak yatim, kasih sayangi mereka, ya, bantu mereka, santuni mereka. Ya. Kenapa ente santun kepada mereka, santuni mereka, sayang kepada mereka? Karena sifat yang dimiliki sama dengan sifatnya Rasulullah SAW. Jadi anak yatim itu sebenarnya mengingatkan seseorang dengan Rasulullah. Ya, sehingga sayang kepada mereka sama mengingatkan sayang kepada Rasulullah SAW masa kecilnya. Sayang kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah, fa'amal yatima fala taghar. Maka kepada anak yatim jangan kau menghardik, jangan engkau kasar, namun santuni mereka, sayangi mereka. Ya, berikan kelembutan kepada mereka. Ya, orang-orang dulu meskipun orang tuanya meninggal, maka seakan-akan orang tersebut tidak yatim. Kenapa? Karena ketika orang tuanya meninggal, ada orang yang bertanggung jawab untuk mengambil alih peran orang tuanya, sehingga dia tidak merasa kehilangan daripada orang tua tersebut. Begitu. Wa masaila fala tanhar, bersama dan kepada orang-orang yang meminta. Ada orang meminta, fala tanhar, jangan kau usir, jangan kau hardik, jangan kau kasar dengan mereka. Ya. Kalau seandainya engkau tidak bisa memberi, ya, jangan kau usir. Kalau seandainya engkau bisa memberi, ya, itu pun pemberian tersebut jangan kau ungkit-ungkit kepada orang tersebut. Wa masaila fala tanhar. Begitu. Orang berarti di sini ada mulatafatul yatim wal fuqara wal masakin. Anak yatim diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian untuk kasih sayang kepada mereka, dan juga orang-orang yang miskin yang memang tidak mempunyai apa-apa. Ketika dia tidak memiliki apa-apa, meminta kepada orang lain. Ya, meminta kepada orang lain. Ketika engkau diminta oleh orang lain, fala tanhar, maka jangan engkau kasar kepada mereka, jangan menghardik, jangan kau usir mereka. Barangkali, ya, orang yang meminta kepada kita adalah Sayyidina Khadir alaihissalam atau para malaikat yang mencoba kesabaran kita, kedermawanan kita. Ya. Karena seseorang yang datang kepada kita untuk meminta, ini bukan sembarangan orang. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa bekal kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita muliakan dia, kita kasih hadiah lebih kepada orang tersebut. Karena apa yang kita miliki, kita mau transfer. Kemana transfernya? Ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mau membawa, maka harusnya kita lebih syukur kepada orang tersebut, terima kasih, daripada dia berterima kasih kepada kita. Jangan merasa kalau kita memberi, kita menjadi orang yang punya nilai lebih kepada orang lain. Lah, salah. Ya, harusnya kita lebih gembira,
sedekah kita diterima orang lain daripada orang lain menerima sedekah kita. Kita lebih gembira daripada orang tersebut yang menerima hadiah daripada kita sendiri. Harusnya kita lebih gembira. Paham maksudnya? Jadi kita memberi orang, ada orang menerima, kita harus lebih gembira, lebih daripada kegembiraan orang tersebut. Begitu. Sehingga kita tidak akan mengungkit-ungkit daripada orang tersebut. Kita tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Begitu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala tu'amil miskin." Ya. Tahukah kalian, ataukah engkau orang yang menghancurkan agama, yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menolak daripada anak yatim. Ya, tidak menerima keberadaan mereka, tidak mau membantu mereka. Ada namanya orang yang yad'ul yatim, orang yang yukadzibu bid-din, orang yang mendustakan agama. Begitu. Dan juga mereka wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, tidak punya keinginan, tidak punya perhatian untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Begitu. Ini anjuran dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah kepada kita sekalian untuk melatafatul yatim, untuk punya rasa simpati dan empati kepada anak yatim, sayang kepada mereka, dan juga orang-orang miskin, fuqara wal masakin. Dalam hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-sa'i 'alal armalati wal miskini kal mujahidi fi sabilillah wahsabuhu qala wa kal qa'im alladzi la yaftur wa qas-sha'im alladzi la yuftir, muttafaqun alaih. Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, as-sa'i 'alal armalah. As-sa'i adalah orang yang mempunyai perhatian. Orang yang mempunyai perhatian. Perhatian dalam apa? Memberikan infak, sedekah kepadanya. As-sa'i adalah orang as-sa'i. Orang yang suka membantu, orang yang suka berderma. Alal armalati, membantu kepada siapa? Perhatian kepada siapa? Armalah. Sebut armalah. Al-armalah adalah allati mata anha zawjuha. Seseorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, namanya armalah. Armalah janda, sayyib janda. Sama-sama kata janda, as-sayyib ada armalah. Perbedaannya, kalau armalah itu dikhususkan kepada perempuan yang suaminya meninggal dunia, namanya armalah. Adapun perempuan yang pisah dengan suaminya, baik dengan meninggal atau dengan cerai, itu namanya sayyib, seorang janda, ya, begitu. Bahkan yang dimaksud as-sayyib di situ ada tarif khusus, ya, seorang perempuan yang sudah zalat bakaratuha, yang hilang keperawanannya, itu namanya sayyib. Ya. Adapun al-armalah di sini adalah al-mar'ah allati mata anha zawjuha, seorang perempuan yang suaminya meninggal dunia, sehingga dia tidak punya pekerjaan, anaknya banyak, ya, anaknya banyak, ya. Kemudian membutuhkan nafkah untuk dia, untuk anak-anaknya, ya. Orang yang seperti ini perlu disayangi, perlu disantuni, perlu diperhatikan orang-orang seperti ini, ya. Kalau pengen membantu, bantulah orang yang seperti ini, ya, begitu. Pengen perhatian kepada orang yang seperti ini, membutuhkan perhatian lebih daripada orang lain, ya, karena dia punya tanggung jawab untuk anak-anaknya memberikan nafkah, dan dia tidak punya tulang punggung, suaminya meninggal dunia, nggak ada lagi yang memberikan nafkah kepada orang tersebut, tidak ada lagi yang bertanggung jawab kepada orang tersebut. Makanya seorang perempuan itu ada 3 tahapan. Kadang yang pertama adalah dia menjadi seorang anak, yang kedua dia menjadi seorang istri, yang ketiga dia menjadi seorang ibu. Seorang perempuan, ya, di dalam keadaan itu, semuanya perempuan itu dalam keadaan indah sebenarnya. Tidak usah capek-capek. Ketika menjadi seorang anak, tanggung jawab orang tuanya untuk memberikan nafkah. Ketika menjadi seorang istri, tanggung jawab suaminya yang mencari nafkah, memberikan nafkah kepadanya. Ketika menjadi seorang ibu, sudah sepuh,
tanggung jawab anaknya memberikan nafkah kepada ibunya tersebut. Jadi seorang perempuan dimuliakan dan diagungkan di dalam Islam. Sehingga ketika masih kecil, nafkahnya ditanggung oleh orang tuanya. Ketika menjadi seorang istri, ditanggung oleh seorang suami. Ketika seorang sudah menjadi ibu, maka ditanggung oleh anak-anaknya. Sehingga orang perempuan ini benar-benar dimuliakan dan diagungkan oleh Islam. Dan Rasulullah SAW menganjurkan as-sa'i alal armalah, orang yang punya tanggung jawab, perhatian, memberikan nafkah kepada armalah, orang-orang atau seorang janda-janda lemah. Armalah, janda-janda lemah yang memang tidak ada orang yang memberikan nafkah kepadanya. Anaknya banyak, tanggungannya banyak. Perhatian kepada orang tersebut, ya. Dan juga wal miskin, perhatian kepada orang-orang miskin yang tidak mempunyai pekerjaan diberikan, apalagi di masa-masa seperti ini, ya, di masa pandemi, di masa lockdown, mereka tidak punya pekerjaan, yang tadinya yang jadi kerja di PHK, ya, pendapatannya kurang, sehingga banyak daripada orang-orang saat ini menjadi ODP. Tahu ODP? Orang duit pulus, nggak punya duit semuanya. Ya. Orang yang seperti ini lebih diperhatikan lagi kepada mereka. Perhatikan. Apa yang kita bisa bantu, kita bantu. Ya. ODP sekarang bukan ODP karena kena virus, bukan. Ya. Bukan itu. ODP sekarang orang duit pulus, banyak orang mengeluh. Nggak punya duit. Karena nggak punya pekerjaan. Yang tadinya kerja ditutup. Ya. Mau keluar, di lockdown. Nggak bisa kemana-mana. Nah, orang yang seperti ini, orang punya perhatian kepada para janda-janda tua, janda-janda lemah yang membutuhkan perhatian, ya, wal miskin, orang-orang miskin, perhatian kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan kal mujahid fi sabilillah. Orang yang jihad fi sabilillah sesungguhnya yang bisa didapatkan pahala jihad fi sabilillah pada masa-masa seperti ini, perhatian kepada mereka. Perhatian kepada siapa? Perhatian kepada orang miskin yang tidak punya apa-apa, ya, yang miskin papa. Ya, nggak punya apa-apa, nggak punya pekerjaan, nggak punya harta dan sebagainya, sehingga orang seperti ini perlu diberikan bantuan. Ya. Dan juga janda-janda lemah, seorang perempuan yang tidak punya tulang punggung, ya, nggak punya tulang punggung, suaminya meninggal dunia, anak-anaknya masih kecil, perhatiankan lebih kepada orang tersebut, bantu apa yang kita miliki kepada orang tersebut. Ya. Pengen mendapatkan jihad fisabilillah, as-sa'i alal marah, maka berusaha untuk membantu kepada janda-janda tua dan orang-orang miskin. Berarti ketika kita punya rasa kasih sayang, simpati dan empati kepada janda tua atau janda-janda yang lemah yang tidak mempunyai suami, yang ditinggal suaminya meninggal dunia, berarti kita sudah punya satu poin lagi, rasa kasih sayang kepada anak yatim. Sebagaimana dalam bab ini disebutkan mulatafatul yatim. Kenapa hadis ini? Karena al-armalah ada hubungannya dengan anak yatim. Kita sayang kepada anak yatim belum tentu sayang kepada uminya. Tapi ketika kita sayang kepada uminya, kita pasti sayang kepada anaknya. Perhatian kepada uminya, kepada jandanya, ya berarti otomatis dan sayang kepada anaknya. Tapi kalau sayang sama anaknya, belum tentu bisa nyantunin orang tuanya. Begitu. Sa'i alal armalah, wasmal miskin, kal mujahid fisabilillah. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, wahsabuhu, bahkan Rasulullah SAW mengatakan, saya meyakini hal tersebut, wakal qaim alladzi la yaftur, seperti orang yang selalu bangun malam, yang tidak ada rasa capeknya di malam hari. Mulai dari Isya sampai terbit fajar, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakas shaim alladzi la yuftir, dan seperti orang yang selalu berpuasa yang tidak pernah berbuka sama sekali. Maksudnya bagaimana? Setiap siang hari dia berpuasa, malam hari dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tambahan jihad fisabilillah, bisa didapatkan pahala tersebut bagi orang yang punya perhatian kepada janda, perhatian kepada anak yatim, perhatian kepada orang-orang miskin. Orang yang perhatian kepada 3 orang ini, berarti orang tersebut sudah mendapatkan pahala jihad fisabilillah, orang yang di malam hari selalu bermunajat beribadah kepada Allah, dan di siang hari ditulis pahala puasa di setiap harinya. Ini pahala orang-orang yang mempunyai kasih sayang kepada orang lain, terlebih kepada orang-orang yang lebih membutuhkan, yaitu anak-anak yatim, ya, begitu. Dan juga kepada janda-janda tua, bukan hanya sekedar janda yang baru anak 1 atau nggak punya anak diperhatikan, enggak. Yang diperhatikan lebih daripada itu, yang punya tanggung jawab banyak, anaknya sudah 6,
Anaknya 5, punya tanggung jawab, dia nggak punya kerjaan. Perhatikan kepada mereka. Ya. Kasih, bantu, sayangi mereka. Jangan sampai disia-siakan. Fa'amal yatima fala taghar wa masaila fala tanhar. Kadang mereka tidak meminta karena mereka menjaga dirinya. Tapi menjadi orang mukmin harus punya kepekaan sosial kepada orang lain. Jangan tunggu mereka meminta. Bagaimana caranya mereka tidak meminta? Kasih terlebih dahulu. Ya. Ditanggung terlebih dahulu. Sehingga mereka tidak meminta-minta. Begitu. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Anas radhiyallahu taala anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahatain. Wa dhamma asabi'ahu kahatain. Diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik, khadimu Rasulillah, ya, pembantunya Rasulullah. Beliau khidmah kepada Rasulullah mulai dari umur 10 tahun sampai 20 tahun. Sehingga Rasulullah SAW mendoakan khusus kepada Anas bin Malik, Allahumma ya, barik lahu wa akthir malahu ya, wa auladahu. Ya Allah, berikan keberkahan kepada Anas bin Malik. Perbanyak hartanya, perbanyak anak keturunannya, dan masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sehingga Sayyidina Anas bin Malik menjadi orang yang paling banyak hartanya dan paling banyak anaknya. Begitu. Sehingga anaknya itu diseriwayatkan bahwasanya anaknya Sayyidina Anas bin Malik mencapai 125 anak laki. Ya. Kita tidak bertanya, kita nggak berbicara istrinya berapa, enggak. Anaknya 125 anak laki, belum yang perempuan. Ya, begitu. Kenapa? Karena sudah didoakan oleh Rasulullah, wa aktsir malahu awaladahu, diperbanyak hartanya, diperbanyak anaknya. Begitu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW beliau bersabda, man 'ala jariyataini, barang siapa ala, yang bertanggung jawab, ya, yang mendidik, merawat jariyataini kepada 2 anak perempuan. Ya, 2 anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada seseorang, ya, di dalam rumah tangga adalah termasuknya anak. Ada berapa banyak orang yang punya istri, ya. Pertama, ada orang laki tapi nggak punya istri, ya, belum diberikan anugerah Allah Subhanahu wa taala seorang istri. Ada orang punya istri namun tidak diberikan Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Ya, begitu. Ada juga orang yang sudah diberikan istri dan diberikan anak. Ya. Anak ini tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala, tanggung jawab. Ya. Anak yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ada laki, ada perempuan. Ada laki, ada perempuan. Banyak daripada seseorang itu mengidam-ngidamkan dia punya anak laki-laki. Ya. Itu tidak dinafikan. Banyak daripada orang mengharapkan anak laki. Biasanya kalau suami pengen punya anak laki. Ya. Tapi kalau perempuan pengennya punya anak perempuan. Intinya adalah baik itu punya anak laki atau anak perempuan, semuanya amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib dijaga, yang wajib diperhatikan bagaimana amanah tersebut bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW beliau bersabda, man 'ala jariyatain, barang siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 anak perempuan, kemudian dia jaga, dirawat, kemudian diberikan pendidikan yang sempurna kepada anak tersebut dengan perhatian yang penuh kepada 2 anak perempuan ini, hatta tablugha, sampai anak tersebut baligh. Ya. Dia punya anak perempuan, disayang kepada anak tersebut, dididik dengan sebaik-baiknya, dirawat dengan, diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Kapan dia masuk rumah, kapan dia keluar rumah, kapan dia belajar, kapan dia jalan-jalan, semuanya diperhatikan. Jalan dengan siapa anak tersebut. Jangan sampai ya anaknya yang perempuan tidak diperhatikan sehingga terjerumus di dalam
dunia gelap. Dunia gelap. Atau salah di dalam persahabatan. Ya, begitu. Salah persahabatan. Di dunia Hah? Jadi orang tersebut sehingga terjerumus di dalam salah pergaulan bebas, ya. Dalam pergaulan bebas. Siapa yang tanggung jawab? Orang tuanya. Kalau seandainya anak tersebut dijaga dengan sebaik-baiknya, sampai anak tersebut balik, sampai dia menikah, sehingga terjaga daripada ifahnya atau harga dirinya, ya. Sampai dia menikah, orang tua yang seperti ini, kata Rasulullah SAW, ja'a yaumal qiyamati ana wa huwa. Orang yang seperti ini diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala 2 anak perempuan, dijaga dengan sebaik-baiknya sampai dia menikah, terselamatkan masa depannya, ya, keifahnya, harga dirinya diterselamatkan sampai dia menikah, ja'a yaumal qiyamati, maka dia akan datang di hari kiamat orang yang seorang ayah seperti ini, ana wa huwa, saya dan dia, ya, kahataini, ya, saking dekatnya dengan Rasulullah SAW, ana wa huwa kahatain, orang yang punya perhatian kepada anak perempuannya 2, dua anak perempuan, bukan 1 tapi 2. Makanya yang baru punya anak perempuan 1 bikin lagi biar dapat 2. Ya, kalau seandainya pengen lagi, bikin lagi 3, 4, 5, 6 sampai sebanyak-banyaknya. Orang yang seperti ini besok di hari kiamat, kata Rasulullah, ana wa huwa kahatain, saya dan dia, kata Rasulullah, besok di hari kiamat kahatain, ya, saking dekatnya dengan Rasulullah SAW. Ini termasuk daripada perhatiannya Rasulullah dan perhatiannya Islam kepada anak perempuan. Ketika di zaman jahiliyah, perempuan tidak dihargai oleh manusia. Sehingga mereka ketika mendapatkan anak perempuan, mereka malu. Ya. Ada yang dikubur hidup-hidup. Ya, begitu. Jadi ketika mereka mendapatkan perempuan, mereka malu. Namun Islam datang untuk menghormati dan mengagungkan daripada sosok seorang perempuan tersebut. Kenapa? Karena seorang laki-laki tidak bisa terlahir ke alam dunia ini kecuali dengan adanya seorang perempuan. Kalau nggak ada seorang laki, kalau seandainya tidak ada seorang perempuan, bagaimana dia akan lahir dalam dunia? Nggak bisa. Begitu. Sehingga Islam memuliakan seorang perempuan. Begitu. Ini hadis menjelaskan betapa pentingnya orang tua untuk lebih perhatian kepada anak perempuannya. Jangan sampai ketika diamanatkan anak perempuan kemudian disia-siakan, ya, kemudian dibiarkan di dalam pergaulan bebas sehingga masuk di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Sehingga dalam satu hadis Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang memiliki anak perempuan kemudian masuk pada masa pernikahan, anak perempuannya pengen menikah, sudah punya nafsu, sudah punya syahwat, namun tidak dinikahkan oleh orang tuanya, sehingga anak tersebut terjerumus di dalam pergaulan bebas dalam hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya pun bertanggung jawab atas dosa orang tersebut. Tanggung jawab atas dosa orang tersebut. Anaknya dosa, orang tuanya pun menanggung dosa. Kenapa? Karena anaknya sudah menginginkan untuk menikah, namun dia tidak menikahkan anak tersebut. Begitu. Hanya diperhatikan seorang perempuan. Ya, seorang perempuan atau anaknya diperhatikan dengan seksama. Jangan sampai melakukan hal-hal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya an Abi Darda. An Abi Darda Uwaimir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ubghuni ad-du'afa fa innama tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Hadis terakhir diriwayatkan dari Sayyidina Abi Darda.
Diriwayatkan dari Sayyidina Abu Darda. Abu Darda ini sahabatnya Rasulullah SAW yang dalam Rohah kemarin dijelaskan cerita daripada Sayyidina Abu Darda. Dari Sayyidina Abdullah bin Asad, Sayyidina Abu Darda ini, Uwaimir radhiyallahu anhu, itu beliau dipersahabatkan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Dalam Rohah kemarin dijelaskan oleh Habib Jinda. Dari Sayyidina Abu Darda dipersahabatkan oleh Rasulullah SAW dengan Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman Al-Farisi lebih tua daripada Sayyidina Abu Darda. Abu Darda masih muda. Masih muda. Kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi silaturahim ke rumah Sayyidina Abu Darda. Ketika silaturahim ke rumah Abu Darda, ternyata melihat istrinya tidak berpenampilan cantik. Pakaiannya compang-camping. Pakaian dapur. Tidak pernah berhias. Tidak pernah bersolek. Maka ditegur oleh Salman Al-Farisi. Hai Ummu Darda, kenapa engkau nggak pakai baju yang baik? Ya, pewangian atau yang make upan lah, ya, biar rapi, biar menarik buat Abu Darda. Maka Ummu Darda bilang kepada Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Salman, Abu Darda ini nggak punya hajat kepada saya. Ya, nggak punya hajat bagaimana? Saya tidak pernah disentuh, saya tidak pernah dipegang, saya tidak pernah dibelahi, saya tidak pernah tidur bareng dengan Sayyidina Abu Darda. Kok bisa begitu? Iya, Abu Darda ini kalau siang hari dia berpuasa, bagaimana dia berpuasa mau dekat-dekat sama saya? Nggak bisa. Di malam hari mulai dari Isya sampai subuh dia sholat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak pernah sedikit pun menyolek saya, memegang saya, menyentuh saya. Tidak punya hajat sama sekali dengan saya. Oleh karena itu, ya saya tidak berhias sama sekali untuk Abu Darda. Oh begitu, oke. Ya, Sayyidina Salman bilang, akan saya rubah kehidupannya. Akan saya rubah kehidupannya. Mindsetnya akan dirubah. Karena mindsetnya kadang salah mindset daripada Sayyidina Abu Darda tersebut. Pemikirannya salah. Bukan berarti salah, tapi terlalu berlebihan di dalam beribadah. Sehingga Sayyidina Salman Al-Farisi nginep di rumah Abu Darda. Ketika di malam hari, ya, Sayyidina Abu Darda mulai dari habis subuh mau beribadah. Enggak. Abu Darda tidur dulu. Suruh tidur. Tengah malam bangun. Ya, mau ibadah. Dilarang lagi oleh Salman Al-Farisi. Jangan bangun. Tidur dulu. Sampai mendekati daripada subuh. Baru diizinkan untuk qiyamul lail. Sekarang waktunya bangun. Waktunya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di pagi hari. Ya, di pagi hari. Ketika di pagi hari, Sayyidina Abu Darda ingin berpuasa. Ketika ingin berpuasa, maka dilarang oleh Sayyidina Salman Al-Farisi. Wahai Abu Darda, jangan kau berpuasa. Sekarang bukan waktunya puasa. Makanlah, futurlah. Makan pagi. Ya. Maka Sayyidina Salman Al-Farisi berkata kepada Sayyidina Abu Darda, wahai Abu Darda, bahwasanya badanmu punya hak. Allah punya hak. Mata punya hak, perut punya hak, istrimu juga punya hak. Ya. Semuanya a'ti kulladzi haqqin haqqahu, berikan dan tunaikan hak kepada mereka, jangan engkau telantarkan hak mereka. Ente punya istri, punya tanggung jawab untuk memberikan nafkah zahir dan batinnya, berikan nafkah zahir dan batinnya. Tidur bersamanya, dia punya hak untuk tidur dengan engkau. Ya. Kemudian perut, dia punya hak untuk kasih makan, jangan berpuasa terus. Mata punya hak untuk tidur, gunakan untuk tidur, jangan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Sayyidina Abu Darda bertanya kepada Rasulullah, mengadu kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ya telah terjadi suatu kejadian bahwasanya Salman Al-Farisi datang ke rumahku. Ya, kemudian dia mengatakan bahwasanya dan melakukan seperti ini dan begitu. Ya, bahwasanya saya tidak boleh berpuasa ketika di siang hari. Kemudian di malam hari dibatasin ibadah saya. Ya. Kemudian saya dianjurkan untuk bertemu dan bercengkrama dengan istri saya.
Maka Rasulullah SAW mengatakan, Shadaqa Salman. Betul apa yang dikatakan Salman. Salman betul, jujur dia, benar. Karena setiap sesuatu, ya, setiap seseorang itu punya hak yang wajib kita tunaikan. Allah punya hak, wajib kita ibadah kepada Allah. Ya. Kemudian istri kita punya hak yang wajib kita tunaikan kepadanya. Mata kita wajib tunaikan hak kepada mata kita. Perut kita punya hak untuk menunaikan daripada hak perut kita. Semuanya ada haknya. A'ti kulladzi haqqin haqqahu. Itu yang betul. Sayyidina Abu Darda beliau mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah, saya mendengar daripada Rasulullah SAW, ubghuni ad-du'afa. Ya, ubghuni ad-du'afa. Apa itu maksudnya? Rasulullah SAW mengatakan, ya, ubghuni ai utlubuli, mintalah kepadaku. Mintalah kepadaku. Al-du'afa, berkat orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Fa innama tunsarun, sesungguhnya kalian orang-orang muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa turzakun, dan kalian diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan semua apa yang kau inginkan, bi du'afaikum, berkat doa atau berkat keberkahan daripada orang-orang miskin di antara kalian. Orang-orang lemah di antara kalian. Ya. Ketika ada orang-orang miskin, ada orang-orang lemah, mereka adalah membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkat keikhlasannya di dalam mendoakan, ya, berdoa kepada Allah untuk diberikan kemenangan, Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Agar orang-orang kaya diberikan keberkahan, Allah kabulkan doanya. Sehingga orang-orang miskin adalah menjadi orang yang menjadi penolong daripada kaum muslimin yang lainnya. Jangan anggap orang miskin adalah orang yang membuat sial, membikin sial. Enggak, ya, enggak. Ya, bukan membikin sial mereka. Namun keberadaan orang-orang miskin di antara kita, mereka adalah orang-orang yang memberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inna ma tunsaruna wa turzakuna bi du'afaikum. Kalian orang-orang muslimin mendapatkan pertolongan dari Allah, mendapatkan rezeki dari Allah, dicukupkan semua urusannya. Bidu'afaikum, berkat orang-orang lemah di antara kalian. Karena kalian sayang kepada mereka, maka kalian bantu mereka, perhatian kepada mereka, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian ditolong oleh Allah dan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah melimpah, ya, sehingga diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis al-qudsi mengatakan bahwasanya al-aghniya wukalai wal fuqara iyali. Orang-orang kaya adalah wakil-wakilku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang fakir, orang-orang miskin adalah wal fuqara iyali, tanggung jawabnya Allah, keluarganya Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditanggung. Maka orang-orang kaya punya amanah, ya, wajib memberikan bantuan kepada orang-orang lemah. Karena orang-orang kaya sebenarnya mereka adalah sebagai wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kaya, ya, ini ada harta yang saya wakilkan kepadamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan buat engkau menikmatinya, bukan engkau berfoya-foya dengan harta tersebut, enggak. Namun harta ini engkau bagikan kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, sehingga engkau menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Begitu. Jadi orang-orang kaya jangan bangga dengan kekayaannya. Ente punya amanah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ente punya janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan harta tersebut dibagikan kepada orang-orang lain, orang fakir miskin, bukan buat engkau menikmatinya, bukan buat engkau berfoya-foya dengan harta tersebut, enggak. Itu adalah engkau menjadi wakilnya Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang-orang fakir miskin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekayaan kepada kita, kaya hati, kaya ilmu, kaya harta. Kita menjadi orang yang dermawan di hadapan Allah, bukan orang pelit dengan harta kita. Allahumma ja'al dunyana fi aidina la fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia yang kau berikan kepada kami di tangan kami, bukan di hati kami. Sehingga kalau dunia ada di tangan, maka gampang untuk berinfak, gampang untuk bersedekah, gampang untuk
memberikan hadiah kepada orang lain, bukan pelit kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang beruntung, menjadikan kita orang beruntung insya Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan kemudahan di dunia dengan harta yang banyak, yang melimpah, yang berkah, dan diberikan sifat as-sakha, sifat kedermawanan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sifat-sifat bukhul, ya, sifat pelit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.